Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang karakteristik kualitatif informasi elemen laporan keuangan. Kami beranggotakan kelompok yang pertama, saya Azman Taris, selaku moderator yang ditunjuk oleh teman-teman untuk membimbing jalannya diskusi kita hari ini. Yang kedua ada teman saya Risma Indani, yang ketiga ada Rizky Utami, dan yang terakhir ada Putri Miftahul Janah. Baik teman-teman, untuk materi pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik kualitatif informasi. Menurut Suardono 2014, dia mengatakan kriteria yang menjadi pedoman kebijakan akuntansi sangat erat kaitannya dengan informasi suatu objek yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan kepada pihak yang dituju. Informasi akan bermanfaat apabila bisa digunakan oleh pembaca dan bisa dipahami dan bisa dipercayai oleh pembaca informasi. Sofyan Safardi 2018 mengatakan ada beberapa karakteristik kualitatif mengenai informasi akuntansi. Di antaranya yang pertama, dapat dipahami. Di sini bagi pengguna laporan keuangan diminta untuk memiliki kemampuan yang bisa memahami tentang operasi, tentang entitas pelaporan, dan sertanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang terkait. Yang kedua ada relevan. Informasi keuangan katakan relevan apabila di dalamnya memuat keputusan informasi dalam pengambilan keputusan, sehingga mereka bisa dapat membantu mereka dalam mengevaluasi kinerja tahun sebelumnya dan tahun akan datang. Yang ketiga ada dapat dibandingkan. Laporan keuangan bisa dibandingkan dari tahun sebelumnya dan tahun selanjutnya. Laporan keuangan bisa membandingkan laporan keuangan bisa dilakukan secara internal maupun secara eksternal. Yang keempat ada keandalan. Di sini yang dimaksud dengan keandalan adalah untuk memastikan bahwa informasi itu benar atau valid. Mungkin itu dari materi saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Risma Indriani. Baiklah, terima kasih. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan mengenai karakteristik kualitatif informasi akuntansi menurut Sofyan Safri Harahap 2008. Yang pertama itu ada dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Yang kedua, ada relevan. Relevan di sini dimaksudkan laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka. Selain itu, informasi dapat dikatakan relevan jika disajikan tepat waktu dan lengkap. Dan yang ketiga, ada dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal ataupun eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Baiklah, selanjutnya yang keempat, keandalan. Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Keandalan sangat erat kaitannya dengan sumber informasi dan cara mendeskripsi atau menyimbolkannya. Oleh karena itu, keterandalan bertumpu pada ketepatan penyimbolan fenomena yang memang dimaksudkan untuk disimbolkan dan jaminan bagi pemakai atau kualitas penyimbolan melalui pengujian atau verifikasi data. Selanjutnya yang kelima,
yaitu materialitas. Materialitas adalah besar kecilnya atau penyalasajian informasi akuntansi yang menjadi dasar kemungkinan bahwa pertimbangan seorang bijaksana yang mengandalkan diri pada informasi tersebut berubah atau berpengaruh oleh penghilang atau pengabaian atau penyalasajian tersebut. Pada dasarnya, perlu dilakukan pertimbangan mengenai apakah informasi tersebut kemungkinan memiliki dampak yang signifikan atau material terhadap keputusan. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah daripada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna. Selanjutnya yang keenam yaitu penyajian yang jujur. Informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi, misalnya, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi peristiwa lainnya dalam bentuk aktiva, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan. Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari resiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasikan transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkannya atau dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi peristiwa tersebut. Selanjutnya yang ketujuh yaitu netral. Netralitas. Netral artinya informasi harus diarahkan kepada kepentingan semua pihak, tidak hanya menguntungkan pihak tertentu. Netral juga berarti tidak cenderung untuk mencapai suatu hasil tertentu. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Putri Miftahul Janah. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang elemen laporan keuangan. Menurut Suardejono, laporan keuangan adalah makna atau konstruk yang disengaja ditentukan dalam perekayasaan akuntansi untuk menyimbolkan realitas suatu badan usaha. Elemen keuangan, bahan pembentuk informasi semantik ini dibentuk dari statement keuangan. Semantik ini terdiri atas 3, yaitu elemen, ukuran, dan hubungan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai 3 hal yang perlu dicatat tentang definisi-definisi dari elemen laporan keuangan yang telah rekan saya tadi jelaskan. Yang pertama yaitu konsep laba komprehensif adalah lebih inklusif daripada konsep laba akuntansi tradisional. Laba komprehensif sendiri dapat dimasukkan ke dalam laporan yang mencakup perubahan dalam aktiva bersih perusahaan selama 1 periode dari semua sumber kecuali transaksi dengan pemilik. Keadaan ini adalah persyaratan yang sepenuhnya inklusif dan dapat membantu para pengguna yang mencari angka laba yang sebenarnya dengan memberikan detail yang menyoroti kerumitan dari angka yang disajikan dan memungkinkan pengguna untuk membuat penilaian mereka sendiri dan dengan menunjukkan kinerja perusahaan sebagai suatu kontinum. Yang kedua yaitu definisi dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas yang berhubungan dengan jumlah sumber daya dan klaim atas sumber daya tersebut pada satu titik waktu tertentu, di mana definisi dari pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian berhubungan dengan dampak dari transaksi, peristiwa, dan kejadian selama satu periode waktu. Dan yang ketiga yaitu nilai dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas diasumsikan akan berubah sebagai akibat dari pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian yang menyiratkan artikulasi.
Dengan kata lain, laporan keuangan diasumsikan saling berinteraksi dan saling berhubungan. Nah, 10 elemen-elemen laporan keuangan yang sudah akan saya tadi jelaskan disebut secara eksplisit oleh FASB dalam SFAC nomor 2. Walaupun aliran kas bersih tersebut secara eksplisit maksud saya dalam tujuan 2 pelaporan keuangan, elemen-elemen pembentuk aliran kas bersih tidak didefinisi dalam kerangka konseptual FASB. FASB mendefinisikan elemen aliran kas dalam bentuk standar, yaitu Statement of Financial Accounting Standard nomor 95, yaitu Statement of Cash Flows. Aliran kas bersih sendiri terdiri dari 3 aliran kas, yaitu yang pertama, aliran kas dari kegiatan operasi, yaitu aliran kas bersih yang masuk dan keluar yang berkaitan dengan kegiatan yang meliputi semua transaksi dan kejadian yang bukan termasuk dalam kegiatan investasi dan pendanaan. Kegiatan operasi biasanya melibatkan produksi dan pengiriman barang dan penyerahan jasa. Aliran kas dari kegiatan operasi biasanya